Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang isomer untuk senyawa koordinasi, di mana isomer untuk senyawa koordinasi ini itu dibagi menjadi dua, stereoisomer dan isomer struktural atau konstitusional. Di mana stereoisomer ini dibagi menjadi dua, ada isomer geometrik dan isomer optik. Oke, selanjutnya untuk mensingkat waktu, isomer struktural atau isomer konstitusional itu dibagi menjadi 6, ada linkage isomer atau isomer tautan, kemudian isomer koordinasi, isomer ionisasi, isomer sulfat, isomer ligan, dan isomer posisi koordinasi. Jadi tadi dari dua itu ada isomer struktural dan stereoisomer, maka isomer struktural ini dibagi lagi menjadi 6. Oke. Kemudian dari stereoisomer, isomer geometrik itu dia dibagi menjadi 4, ada cis-trans isomer, Falkenberg isomer, Lat-Dirac isomer, kemudian isomer konformasional. Kemudian di sini untuk membedakan antara linkage antara isomer struktural dan stereoisomer itu adalah di sini ada pertanyaan apakah dia ada ikatan antara atom yang sama. Kalau iya, yang diikat itu atomnya ada yang sama, maka dia masuk stereoisomer, sedangkan kalau tidak ada yang sama, maka dia masuk isomer struktural. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja. Yang pertama kita akan belajar isomer struktural yang dibagi menjadi 6, yaitu ada yang pertama adalah linkage isomer atau isomer tautan, atau juga ada yang menyebutkan ambidentat isomer. Kalau kita ingat di awal mempelajari tentang ligan, yaitu ligan ambidentat, berarti dia yang memiliki salah satu kan ya. Misalnya tadi SCN, berarti yang berikatan bisa C atau N. Kemudian NO yang berikatan bisa dua-duanya, bisa N atau U. Jadi ligannya itu biasanya itu adalah ambidentat. Oke, kita langsung pada contohnya, yaitu contohnya ada ligan tiosianat, SCN, dan nitrat. Ya. Oke, kita lihat di sini contohnya adalah ada ligan yang diikat yang pertama ini adalah SCN, kemudian yang di sebelahnya PD ini, palladium ini yang diikat adalah SCN juga. Jadi isomernya karena yang diikat ini yang mengikat adalah S, yang di sini yang diikat adalah S, maka isomernya itu adalah yang diikat adalah N. Jadi yang kalau di sini yang diikat adalah SCN, maka yang di sini yang diikat adalah NCS. NCS ya. Jadi lebih gampangnya kalau isomer linkage isomer atau isomer tautan ini jika ada ligan ambidentat, maka langsung kita berpikir, oh ini dia memiliki isomer tautan atau isomer linkage isomer. Jadi yang mengikat yang satunya ada S, kemudian yang diikat satunya adalah N isomernya. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya di sini ada tadi NO2. Maka yang di sini yang diikat oleh atom pusat CO itu adalah N. Kemudian kalau yang isomernya itu yang diikat oleh atom kobalt itu adalah O. Jadi sama NO2. Jadi yang di pertama itu yang diikat adalah N, kemudian isomernya yang diikat itu adalah O. Begitu juga dengan ini NO ya, yang diikat adalah N, kemudian
isomernya yang diikat adalah O. Jadi tadi gampangnya untuk linkage isomer atau isomer tautan, dia memiliki ligan ambidantat. Kalau memiliki ligan ambidantat, berarti langsung dia memiliki isomer tautan atau linkage isomer. Kemudian yang kedua, dari isomer struktural itu ada isomer koordinasi. Nah, isomer koordinasi ini biasanya hanya terjadi pada garam yang dia memiliki kation dan anionnya itu berupa kompleks. Jadi kalau ada kationnya dia berupa kompleks dan anionnya dia berupa kompleks, maka dia biasanya isomer koordinasi. Contohnya ya, di sini contohnya kationnya dia berupa kompleks CO, etilen diamin 3, kemudian anionnya juga berupa kompleks Cr, Cn6, maka di sini isomernya yang pertama dia berbeda atom pusatnya. Yang diikat itu di sini ada En3 dan Cn6, dia tetap isomernya yang diikat En3 dan Cn6, akan tetapi dia yang berubah adalah atom pusatnya. CO pindah pada Cn yang mengikat ligan Cn, kemudian Cr dia pindah yang mengikat ligan En, etilen diamin. Jadi isomernya itu dia berubah atom pusatnya. Ini terjadi kalau atom pusatnya itu berbeda. Oke. Atau yang kedua, ya, atom pusatnya tetap ya. Atom pusatnya tetap, akan tetapi ligannya yang diikat itu berbeda. Yang awal mulanya NH3 itu ada 6, maka di sini NH35 dan Cn masuk ke sini 1, sehingga NH3 yang satunya itu dia masuk ke sini. Nah, kemudian atau yang ketiga, dia berbeda bilangan oksidasinya. Jadi di sini PT itu bilangan oksidasinya 2, kemudian isomernya dia bilangan oksidasinya 4, yang di sini PTCl6 yang awalnya bilangan oksidasinya 4, kemudian menjadi bilangan oksidasi 2. Tentunya karena bilangan oksidasinya berbeda, sehingga di sini dia NH3-nya yang awalnya NH34 menjadi NH34Cl2. Jadi Cl6 ini pindah ke sini Cl2 agar dia sesuai bilangan oksidasinya. Kemudian Cl6 di sini menjadi Cl4 karena duanya sudah ada di sini sehingga dia dapat berubah bilangan oksidasinya. Jadi lebih gampangnya untuk isomer koordinasi ini dia kationnya itu berupa kompleks dan anionnya berupa kompleks, maka dia isomernya bisa isomer koordinasi. Untuk merubahnya tadi yang pertama tetap ya atom pusatnya, atau yang kedua atom pusatnya tetap ligannya yang berpindah ya isomernya, atau yang ketiga dia yang berbeda itu adalah bilangan oksidasinya. Kemudian yang ketiga yaitu isomer ionisasi. Di mana isomer ionisasi ini dia memiliki anion yang bukan berupa kompleks. Jadi dia kationnya itu adalah senyawa kompleks, kemudian anionnya bukan dari senyawa kompleks. Misalnya ini ya, CONH3 4 kali H2OCl, maka di sini kationnya berupa kompleks dan anionnya berupa Br2. Maka yang awalnya Br2 ini berupa anion, maka isomernya Br2 ini nanti berupa menjadi sebagai ligan, sehingga Cl dan H2O-nya keluar sebagai anion. Juga ini misalnya kationnya ini berupa senyawa kompleks, kemudian anionnya berupa NO3,
Sehingga NO3 yang berupa anion ini dia berpindah di sini isomernya menjadi ligan yang diikat oleh atom pusat ya. Kemudian SO4 yang awalnya ligan dia keluar sebagai anion. Itu seterusnya, sehingga lebih mudahnya untuk isomer ionisasi ini adalah apabila kationnya itu berupa senyawa kompleks dan anionnya berupa bukan senyawa kompleks, maka biasanya itu dia isomernya adalah isomer ionisasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah isomer sulfat atau ada yang menyebutkan isomer hidrat ya. Nah, isomer ini dia memiliki posisi yang berbeda pada molekul airnya, pada senyawa kompleks. Misalnya di sini ada Cr, Cl3 6 kali H2O, maka di sini ada 3 bentuk isomer. Yang pertama Cr H2O sebagai ligan ya. H2O 6 kali, kemudian Cl3 sebagai anion. Dan juga ada bentuk H2O-nya 5, Cl di sini masuk sebagai ligan sehingga di sini Cl2 H2O. Kemudian ini H2O-nya 4, Cl2, maka di sini ada Cl2 H2O. Oke. Maka yang untuk isomer sulfat atau isomer hidrat ini yang berubah adalah posisi dari H2O. Misalnya di sini ada kompleks CONH3 4 kali H2OCl. Kemudian anionnya berupa Cl2. Maka di sini H2O akan keluar sebagai anion. Karena H2O sudah keluar sebagai anion, maka Cl2 di sini satunya dia masuk ke dalam Cl. Kemudian di sini juga contohnya adalah NO3, maka dia NO3 masuk sebagai masuk sebagai ligan, maka H2O di sini keluar. Jadi kalau kita melihat ada posisi H2O yang berbeda, yang awalnya menjadi ligan pada senyawa kompleks kemudian menjadi anion, maka itu adalah isomer sulfat atau isomer hidrat. Kemudian yang terakhir ya, maaf ya, kemudian yang selanjutnya masih ada yaitu isomer ligan, di mana ligannya di sini yang dia berisomer. Kebetulan ligannya yang diikat itu biasanya adalah ligan organik. Kita lihat contohnya adalah di amin propan, maka dia bisa menjadi 1,2 di amin propan atau dalam disingkat PN ya. Dan bisa menjadi 1,3, dia berisomer menjadi 1,3 di amin propan atau disingkat TN. Maka di sini ligannya yang diikat yang awalnya dia adalah 1,2, di sini 1,2 di amin propan, maka menjadi 1,3 di amin propan. Jadi dari PN berisomer menjadi PN. Nah, kita lihat di sini PN ya. Kemudian di sini adalah TN. Maka yang diikat CO di sini yang awalnya dia adalah berupa PN. Jadi 1,2 ya. Di sini juga 1,2 yang berupa PN, maka menjadi TN yang dia di sini 1,3 ya. Kemudian di sini juga 1,3. Yang berisomer kalau atom pusatnya dia tetap dan ligan yang lain tetap, yang berisomer adalah ligannya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu isomer posisi koordinasi. Nah, isomer posisi koordinasi di sini dikatakan bahwa di sini dia kompleksnya polinuklear.
Jadi di sini ada lebih dari satu atom pusatnya, ya. Jadi kalau kita lihat lebih dari satu atom pusatnya, misalnya di sini CO, kemudian atom pusatnya ada lagi CO dan NH2 dan O2 di sini sebagai ligan jembatan. Nah, di sini maka isomernya itu dia yang awalnya CO di sini dia mengikat NH4, kemudian CO yang sebelah kanan itu mengikat NH3 2 kali Cl2, maka di sini akan berpindah. Di sini NH3-nya ada 2, NH3-nya ada 4, maka NH3-nya 1 dia akan pindah ke sini dan Cl2-nya dia akan berpindah ke kiri. Yang awalnya dia tidak simetrik menjadi simetrik, antara kiri dan kanan dia sama yang diikat. Oke, jadi kalau kita melihat senyawa kompleks, kemudian dia polinuklear atau lebih dari satu atom pusat, maka dia biasanya isomernya adalah berubah posisi koordinasinya. Oke, antara kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar stereoisomer yang tadi dibagi menjadi dua, ada isomer struktural dan isomer optik. Oke. Yang pertama kita akan belajar isomer struktural, yaitu yang pertama isomer cis-trans. Maaf, bukan isomer struktural. Stereoisomer, isomer geometrik. Yang pertama adalah isomer cis-trans. Oke, kita akan belajar yang kompleks, bilangan koordinasinya 4. Oke, saya potong dulu sampai sini ya, karena ini durasinya panjang sekali. Saya potong dulu untuk isomer, stereoisomer, yaitu isomer geometrik dan isomer optik. Saya akan sampaikan untuk selanjutnya atau berbeda video ya. Oke, terima kasih dulu untuk isomer struktural, yaitu ada 6 tadi itu untuk membedakannya. Jadi yang pertama kalau isomer linkage, ya saya review kembali, atau isomer tautan berarti dia memiliki ligan amidantat, ya. Kalau ada ligan amidantat berarti langsung dia isomer linkage isomer atau isomer struktural. Kemudian kalau isomer koordinasi biasanya dia kationnya itu dia berupa senyawa kompleks, anionnya juga berupa senyawa kompleks ya. Nah, yang bisa berubah atom pusatnya atau ligannya atau bilangan oksidasinya. Kemudian kalau isomer ionisasi itu dia salah satunya kationnya dia berupa senyawa kompleks, anionnya dia bukan berupa senyawa kompleks. Dan berubah isomernya itu yang awalnya menjadi anion menjadi ligan dan yang awalnya ligan menjadi anion. Oke, kalau isomer hidrat atau isomer sulfat ini biasanya dia yang berbeda adalah posisi dari H2O yang awalnya dia menjadi ligan, kemudian dia menjadi anion. Oke, kalau isomer ligan ini yang berubah itu adalah ligannya, ya. Yang berisomer itu adalah ligannya. Kemudian isomer posisi koordinasi berarti kalau dia polinuklear, ya, ada senyawa kompleks yang polinuklear yang bisa lebih dari satu atom pusat, maka dia biasanya posisi ligannya yang diikat itu yang berbeda, yang berubah ya isomernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.